Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Apa kabar anak-anakku? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yang walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung di kelas atau di sekolah, tapi ibu harapkan lewat daring ini kalian tetap semangat. Dan kita masih mengingat ya apa yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu lewat mata pelajaran basis data, khusus di kelas 11, di mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai struktur hierarki basis data, dan di sana sudah Ibu terangkan dan kita pelajari bersama mengenai bagaimana terbentuknya suatu database seperti hierarki data itu sendiri, yaitu terbentuknya mulai dari bit, yaitu kemudian byte atau karakter, masih ingat kan anak-anak kami? Kemudian field, kemudian terjadi atau terbentuklah record, dan terbentuklah juga file, dan yang terakhir terbentuklah database. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai konsep basis data. Nah, anak-anak kami, di sini kita akan belajar mengenai konsep basis data, yang mana basis dapat diartikan sebagai suatu markas atau gudang, tempat bersarang atau tempat berkumpul. Data dapat diartikan merupakan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek, yaitu manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Jadi artinya kita kalau dikatakan basis itu adalah merupakan satu tempat untuk menyimpan, ya. Jadi itu adalah merupakan media. Sementara data itu adalah fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, ya. Misalnya manusia seperti yang kita katakan tadi. Kemudian adapun menurut pengertian secara istilah, terdapat beberapa definisi, yaitu sebagai berikut. Himpunan kelompok data atau yang disebut dengan arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, itu definisi daripada basis data itu juga. Dan yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama-sama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, ya. Kemudian kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Dan yang kemudian kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Jadi basis data itu ya anak-anak kami, secara umum dia berbicara mengenai kumpulan data atau himpunan atau kelompok data, ya, atau kumpulan file atau kumpulan data yang disimpan dalam satu media penyimpanan, ya, dan punya keterhubungan antara satu dengan yang lainnya dan disimpan secara bersama-sama dalam satu media atau tempat. Nah, itulah yang dikatakan oleh merupakan basis data, ya. Nah, itu dia. Kemudian basis data adalah merupakan suatu sistem yang dibangun oleh beberapa komponen, antara lain yaitu yang pertama perangkat keras atau istilah lainnya hardware dalam sistem komputer. Dalam sistem pengolahan basis data digital, perangkat utama sebagai pengolah data dalam komputer, ya. Jadi perangkat keras itu atau hardware itu adalah salah satu komponen yang diperlukan di dalam kita membuat basis data, ya anak-anak kami. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi, disebut dengan software lain yang mendukung dan bersifat opsional. Perangkat lunak digunakan untuk mendukung proses pengelolaan basis data. Jadi tadi kalau yang pertama perangkat keras, nah yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi, ya.
Kemudian yang ketiga adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola aplikasi basis data dan penggunaan sumber daya komputer. Nah, itu dia. Jadi, yang tiga ini harus ada kesinambungan atau ada keterhubungan yang sangat erat atau ada kerjasama yang sangat erat. Artinya tanpa perangkat keras, maka nanti basis data tidak bisa ya. Tanpa perangkat lunak aplikasi juga basis data tidak bisa dibentuk. Dan juga sistem operasi ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa lagi kira-kira yang terhubung ya, bahwa basis data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri, berisi atau memiliki objek-objek basis data seperti file, tabel, indeks, mempunyai definisi struktur baik untuk basis data maupun objek-objek secara detail. Nah, kemudian sistem pengelola basis database ya. Sistem pengelola basis database management system atau database management system dan biasa disebut dengan DBMS merupakan program aplikasi untuk pengelolaan basis data seperti Microsoft Access. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari. Kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Access untuk mengolah basis data ini. Nah, kemudian pemakai atau user, yaitu pengguna yang terlibat dalam pengelolaan basis dan penggunaan basis data. Jadi user itu sangat penting. Tanpa user semua nanti apakah itu merupakan perangkat lunak, perangkat keras atau juga sistem operasi tidak bisa tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa user. Jadi user juga itu adalah hal yang penting dalam pembentukan basis data. Jadi artinya punya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan anak-anakku sekalian, yaitu mengenai sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah merupakan sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen-komponen fungsional atau komputer yang saling berhubungan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Nah, itu sistem basis data itu, sistem manajemen basis data. Namanya manajemen, mengatur ya, supaya komponen-komponen yang ada bisa diatur sedemikian rupa. Nah, sistem ini merupakan gabungan antara basis data dan kumpulan program atau perangkat lunak atau DBMS, Database Management System ya. Nah, kemudian coba kita lihat anak-anakku sekalian, gambarnya di sini ada sudah digambar ya. Yaitu mulai dari kita lihat dari ini ada keterhubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Mulai dari basis data itu kita lihat ya, perangkat lunak ya, perangkat lunak pengakses data, perangkat lunak pemroses program, kemudian program aplikasi, pemakai ya. Itu semua punya keterhubungan, makanya ada panahnya ya. Coba dilihat dengan saksama gambarnya ya, keterhubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi semua ini dikerjakan atau ada hubungannya dengan sistem basis data. Itulah. Coba lihat ini ada sistem basis data di situ ya. Nah itu ada penjembatan atau penghubung maksudnya ya. Nah, kemudian yang berikut adalah beberapa tujuan penggunaan basis data adalah yang pertama ya, kecepatan dan kemudahan atau speed. Melalui basis data diharapkan pengguna dapat melakukan penyimpanan, perubahan dan menampilkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, itu tujuan sehingga dibentuknya basis data itu ya. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan ya. Penggunaan basis data mampu mengurangi pengulangan atau redundansi data. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat
relasi-relasi dalam bentuk file antara kelompok data yang saling berhubungan, ya. Jadi kecepatan dan kemudahan itu dia tujuannya, ya. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan. Kemudian apalagi? Ya, keakuratan, ya. Yaitu melalui basis data keakuratan data lebih terjaga dengan menerapkan aturan dan batasan tertentu, ya, yaitu tipe data, domain data, dan keunikan data. Jadi lebih akurat dia kalau menggunakan basis data. Nah, kemudian yang berikut adalah ketersediaan, ya, ketersediaan. Dengan basis data yang sudah tidak dipakai dapat dipisahkan dari sistem database yang sedang aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penghapusan atau memindahkannya ke media backup untuk menghemat ruang penyimpanan. Jadi ada ketersediaan, ya, ketersediaan. Kemudian yang berikut, ya, yaitu kelengkapan, ya. Agar data yang dikelola senantiasa lengkap baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan rekod-rekod data, perubahan struktur basis data, menambah file pada tabel atau menambah tabel baru. Nah itu, jadi semua ada kelengkapannya. Kita mau ubah, mau kurangin, ada, ya. Kemudian keamanan atau security. Keamanan dalam penggunaan basis data diperlakukan pada sistem yang besar dan serius, ya. Dengan peranan ini, setiap pengguna dibedakan hak aksesnya, yakni ditentukan objek-objek mana saja yang bisa diakses dan proses apa saja yang bisa dia lakukan. Nah, itu dia tujuan dibentuknya basis data. Kemudian yang terakhir adalah kebersamaan, ya. Agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user atau banyak pemakai. Jadi kebersamaan ini berarti banyak orang bisa memakai secara sekaligus. Itu maksudnya. Itulah kira-kira beberapa jenis daripada tujuan penggunaan basis data itu. Kenapa kita harus bentuk basis data? Inilah tujuannya. Jadi ada kecepatan, ya, ada kecepatan dan kemudahan, ya, kemudian efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan, ya, kemudian ketersediaan dan kelengkapan, keamanan, kebersamaan. Nah, itulah kira-kira tujuan sehingga dibentuk atau dibuat basis data tersebut. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak kami sekalian. Biar lewat pembelajaran hari ini, kalian boleh tetap belajar dan tetap semangat di dalam belajar daring ini. Terima kasih. Ibu harapkan kalian tetap sehat dan tetap boleh mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari lewat video pembelajaran singkat ini. Dan Ibu harapkan kalian catat, ya, dicatat dan dipelajari, dibaca supaya kalian bisa memahami sedikit demi sedikit. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.